Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum mulai mari bersama mengucapkan shalawat kepada baginda Rasulullah. Pernahkah kita membayangkan cinta lahir dari panggilan tugas yang sederhana? Karena ia mengajarkan keberanian merantau, dukung terus Cantika Story dengan menekan tombol subscribe, agar setiap kisah penuh hikmah dapat menemani hari Anda. Namanya Aisyah. Usianya masih sangat muda, namun langkahnya teguh seperti angin subuh yang jernih. Ia baru saja lulus dari jurusan kedokteran hewan, dengan nilai yang membuat dosen menaruh harap dan teman seangkatan menaruh kagum. Sejak kecil ia terbiasa bangun lebih pagi dari yang lain, menimba air, memberi makan kucing liar di halaman, lalu kembali membuka buku tentang anatomi dan farmakologi. Bukan karena mengejar pujian, melainkan karena hatinya betul-betul mencintai makhluk ciptaan Allah yang tak punya kata untuk meminta tolong. Ketika kampus membuka program penyaluran dokter hewan ke luar negeri, Aisyah tak ragu. Ia mendaftar, mengikuti seleksi, dan ditetapkan berangkat ke sebuah kota besar di tanah Arab. Hari keberangkatan itu, langit di atas bandara seperti kain biru yang lebar, sementara di dadanya, degup tak beraturan mendoakan keberanian. Di jemari ibunya ada doa yang dititipkan, di pelukan ayahnya ada restu yang tenang. Insya Allah, jaga diri baik-baik, begitu pesan mereka yang sederhana, namun terasa dalam. Pesawat mendarat di kota yang panasnya memantul dari dinding bangunan batu. Aisyah menjejakkan kaki, lalu menghela napas perlahan. Asing. Itu kata pertama yang singgah. Tetapi asing bukan berarti menakutkan, pikirnya. Ia mulai bekerja sebagai dokter hewan panggilan, melayani klinik keliling yang bekerja sama dengan otoritas lokal. Ia memeriksa kuda di istal sejuk, menenangkan kambing yang demam, dan sesekali menangani kucing angora milik keluarga yang lembut bicaranya. Siang itu, teleponnya berdering. Suara seorang pria menyapa dengan bahasa Arab yang rapi lalu beralih ke bahasa Inggris yang jelas. Namanya Faris. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik peternakan unta yang cukup besar di pinggiran kota. Salah satu unta kesayangannya mendadak lesu, nafsu makan turun, dan matanya tampak basah. Faris meminta Aisyah datang secepat mungkin. Ada nada cemas yang ditutupi dengan kesopanan, seperti seseorang yang terbiasa memimpin namun tidak ingin tampak panik. Perjalanan menuju kediaman Faris seperti melintasi dua dunia. Dari gedung-gedung kaca yang dingin menuju gurun yang memantulkan cahaya keemasan. Gerbang rumah Faris menjulang, namun bukan kemegahan yang menahan langkah Aisyah. Ia justru terpaku pada kandang luas yang rapi, teduh, dan bersih. Papan identitas di tiap pintu kandang menunjukkan nama-nama unta dengan catatan kesehatan singkat. Aisyah menyukai kerapihan seperti ini. Ia mengambil napas, mengajak hati agar tetap tenang, lalu menyapa Faris yang berjalan mendekat. Faris lebih muda daripada yang ia bayangkan. Sorot matanya teduh, langkahnya mantap, dan tutur katanya sopan. Ia mempersilakan Aisyah memeriksa unta betina berwarna krem dengan bulu leher yang memanjang seperti tirai sutra. Aisyah mulai bekerja. Ia memeriksa suhu tubuh, memperhatikan pola pernapasan, memeriksa mukosa, menghitung denyut nadi, dan menilai hidrasi dengan mencubit lembut kulit leher. Ia meminta sampel feses, mengamati tekstur dan warna, lalu menyiapkan cairan elektrolit serta injeksi sesuai kebutuhan. Tangannya bergerak yakin, sementara pikirannya merangkai diagnosis dan rencana terapi. Beberapa jam terasa lewat seperti untaian manik-manik yang jatuh pelan dari telapak tangan. Aisyah memberi instruksi sederhana tentang pakan dan jadwal minum. Ia menuliskan resep, menjelaskan dosis, dan mengingatkan tanda-tanda bahaya yang perlu dicatat. Faris mendengarkan tanpa memotong, menaruh hormat pada ilmu yang dikuasai Aisyah. Begitu terapi selesai, unta itu tampak lebih tenang. Nafasnya berangsur stabil, matanya tak lagi berair. Aisyah tersenyum, bukan pada pekerjaannya semata, melainkan pada rasa syukur yang menyala. Alhamdulillah, insya Allah pulih. Saat itulah pandangan mereka bertemu. Bukan tatapan yang dilebih-lebihkan, bukan pula janji yang diucapkan terburu-buru. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat waktu bergerak lebih pelan dari biasanya. Aisyah menunduk ringan, kembali merapikan peralatan.
Faris mengucapkan terima kasih dengan suara yang lebih hangat daripada sebelumnya. Udara gurun membawa aroma jerami kering dan bayangan sore yang memanjang, seolah ikut menyimpan percakapan yang tidak diucapkan. Hari-hari setelahnya, panggilan dari nomor Faris datang lebih sering. Kadang karena ada unta yang perlu kontrol ulang, kadang untuk menanyakan hal kecil seperti komposisi mineral pada pakan, dan kadang hanya untuk memastikan jadwal pemeriksaan berkala berjalan tepat. Setiap pertemuan menjadi pelajaran baru. Aisyah belajar tentang manajemen peternakan unta skala besar. Faris belajar tentang ketelitian medis yang tak boleh ditawar. Di antara data klinis dan catatan pakan, diam-diam tumbuh sesuatu yang lebih halus daripada angka, lebih hangat daripada matahari gurun. Namun Aisyah menjaga batas. Ia mengingat tujuan awal keberangkatannya. Ia mengingat amanah ilmu yang dibawa. Ia menyimpan perasaan itu dalam doa, menyebutnya pelan, agar semua berjalan tetap di jalan yang diridhu Allah. Di malam-malam yang senyap, ia menulis di buku kecilnya. Hari ini unta betina itu membaik. Faris mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hati, tetaplah jernih. Jangan mendahului takdir. Pada suatu senja, setelah pemeriksaan rutin, Faris mengantar Aisyah sampai ke pintu gerbang. Bayangan pohon kurma bergoyang kecil, dan angin gurun membawa bunyi lembut seperti seruling jauh. Faris memuji ketelitian Aisyah, lalu bercerita singkat tentang kakeknya yang dulu merawat unta dengan tangan yang sabar. Aisyah mendengarkan, merasakan kedekatan yang tumbuh bukan dari harta atau gelar, melainkan dari kebaikan yang sederhana. Ia membalas dengan cerita tentang ibunya yang selalu mengikatkan doa pada setiap langkah anaknya. Dua cerita dari dua benua, bertemu pada satu garis yang sama. Kota mulai menyalakan lampu. Jalan aspal memantulkan cahaya jingga. Aisyah melangkah pergi, menoleh sekali, lalu tersenyum. Dalam senyum itu ada rasa terima kasih, ada harapan yang masih ia kunci rapat, ada keyakinan bahwa jika Allah berkehendak, maka semua yang baik akan menemukan jalannya. Di langit, bintang pertama muncul, kecil namun bersinar pasti. Seperti hati yang memulai perjalanan panjang, pelan-pelan namun penuh makna. Malam itu, Aisyah pulang ke apartemen kecil yang disediakan kampus untuk tenaga medis luar negeri. Ruangan itu sederhana, hanya ada ranjang, meja kayu, dan rak buku kecil. Namun bagi Aisyah, kesederhanaan itu sudah cukup. Ia menuliskan catatan klinis tentang unta yang baru saja ia obati, kemudian menutup buku dengan hati lega. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang dokter hewan selain melihat hewan kembali sehat. Namun di balik rasa lega itu, ada sesuatu yang baru, samar, namun jelas ia rasakan. Ingatan tentang sorot mata Faris yang penuh perhatian. Hari-hari berikutnya, panggilan dari Faris semakin sering datang. Awalnya hanya untuk kontrol kesehatan unta, lalu berkembang menjadi pertanyaan ringan. Apakah pakan mineral ini baik untuk musim panas, atau berapa lama unta betina bisa pulih setelah sakit? Aisyah menjawab dengan profesional, tapi di balik nada suaranya ada kelembutan yang mulai terasa. Ketika ia datang lagi ke kandang, Faris menunggu di pintu gerbang. Senyumnya tenang, namun di balik ketenangan itu Aisyah merasakan rasa hormat yang tulus. Ia tidak pernah memperlakukan Aisyah hanya sebagai tenaga panggilan. Faris menatapnya seolah ia adalah bagian penting dari kehidupannya. Aisyah mencoba menjaga jarak, tapi setiap kali ia melihat betapa seriusnya Faris mendengarkan, hatinya mulai melemah. Suatu sore, setelah pemeriksaan selesai, Faris menawarkan untuk mengantar Aisyah pulang. Mobilnya melaju perlahan di jalan panjang yang membelah gurun. Dari jendela, Aisyah melihat matahari terbenam. Langit memerah seperti permadani yang dilukis oleh tangan Allah. Saat itu, Faris berkata dengan suara pelan, "Aku selalu percaya, setiap hewan memiliki cara untuk mengajarkan manusia tentang kesabaran. Tapi sejak mengenalmu, aku belajar bahwa kesabaran juga berarti menjaga perasaan, tidak tergesa-gesa." Aisyah terdiam, dadanya bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti mengetuk pintu hatinya. Beberapa minggu berlalu. Aisyah semakin sering dipanggil, meskipun kondisi unta-unta itu sudah membaik. Kadang ia heran, benarkah unta itu sakit, atau hanya alasan agar mereka bisa bertemu.
Namun ia tidak menanyakan. Ia hanya menjalankan tugasnya, lalu pulang dengan senyum yang sulit ia sembunyikan. Hingga pada suatu malam, setelah selesai memeriksa seekor unta muda, Faris mengajak Aisyah berjalan sebentar di halaman rumahnya. Halaman itu diterangi lampu kuning yang lembut, dan di atas mereka, bintang-bintang bergemerlapan. Faris bercerita tentang keluarganya, tentang tanggung jawab besar yang ia pikul, dan tentang mimpinya mengembangkan peternakan unta yang modern. Aisyah mendengarkan dengan seksama, merasa kagum pada tekad Faris. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan bahwa kedekatan ini bukan sekadar kebetulan. Namun Aisyah tetap berhati-hati. Ia sadar, perasaan bisa menyesatkan jika tidak dijaga dengan baik. Malam itu sebelum tidur, ia menutup matanya dan berdoa. Ya Allah, jika ini hanyalah ujian, kuatkan aku untuk menjaga hati. Tapi jika ini jalan yang kau ridhai, tunjukkan aku tanda-tanda yang benar. Hari demi hari, doa itu semakin sering ia panjatkan. Dan tanpa ia sadari, jawaban doa itu perlahan mulai terungkap lewat sikap Faris, yang semakin jelas menunjukkan perhatian. Pagi itu, udara gurun masih sejuk. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, dan Aisyah sudah bersiap untuk berangkat. Ia menerima pesan dari Faris semalam, meminta ia datang pagi-pagi sekali untuk memeriksa unta jantan yang terlihat lemas. Dengan hati tenang, Aisyah berangkat menggunakan mobil kampus yang dipinjamkan khusus untuk tugas lapangan. Sesampainya di rumah besar Faris, ia disambut dengan hangat. Faris tersenyum ramah, kali ini berbeda, ada tatapan yang lebih lama dari biasanya. Ia lalu mengantar Aisyah ke kandang. Unta itu memang tampak sedikit lelah, namun setelah pemeriksaan, Aisyah memastikan bahwa kondisinya tidak berbahaya. Ia hanya butuh istirahat cukup dan tambahan cairan. Faris mendengarkan dengan serius, lalu berkata dengan nada bercanda, "Sepertinya aku memanggilmu bukan hanya karena unta yang sakit. Entah mengapa aku merasa lebih tenang jika kau yang datang." Aisyah terkejut, wajahnya memerah, namun ia menunduk sambil tersenyum. Kata-kata itu sederhana, tapi mampu menyalakan sesuatu di hatinya. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka makin sering. Tidak hanya di kandang unta, tapi juga dalam percakapan singkat di teras rumah besar Faris. Kadang mereka membicarakan hal ringan, seperti makanan khas Indonesia yang dirindukan Aisyah, atau cerita masa kecil Faris yang sering bermain di padang pasir bersama unta. Kadang, obrolan itu dalam, tentang cita-cita, tanggung jawab, bahkan tentang keimanan yang menuntun mereka. Aisyah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pandangan Faris yang teduh membuatnya merasa dihargai. Perhatian Faris yang tulus membuatnya merasa aman. Ia yang awalnya hanya berniat bekerja kini mulai merasakan arti kebersamaan. Namun di dalam hatinya, ia tetap berdoa agar Allah menjaga perasaan itu, agar tidak menjerumuskannya pada sesuatu yang salah. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Faris menawarkan untuk mengajak Aisyah berkeliling kota. Mereka menaiki mobil mewah berwarna hitam, menyusuri jalan panjang yang membelah gurun menuju pusat kota. Dari balik kaca, Aisyah melihat keindahan bangunan modern yang berdiri berdampingan dengan masjid-masjid bersejarah. Faris menjelaskan setiap tempat dengan penuh semangat, dan Aisyah mendengarkan dengan kagum. Di sebuah taman kota, mereka duduk sejenak. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga yang bermekaran. Faris menatap Aisyah dengan serius lalu berkata, "Aku tahu, perasaan ini mungkin datang terlalu cepat. Tapi aku ingin kau tahu, aku merasa berbeda sejak mengenalmu." Aisyah terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia tidak langsung menjawab, namun tatapan matanya sudah cukup menjelaskan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Malam itu, di apartemennya yang sederhana, Aisyah menuliskan lagi catatan kecil di buku hariannya. Kali ini bukan hanya tentang unta yang sehat, tapi juga tentang hatinya yang mulai bergetar. Ia menulis dengan tangan gemetar, "Hari ini aku belajar, cinta bisa datang di tempat yang tak pernah kuduga. Ya Allah, jika dia memang bagian dari takdirku, maka kuatkan langkah kami di jalan yang kau ridhai." Hari berganti, waktu berjalan tanpa terasa. Apa yang awalnya sekadar panggilan pekerjaan, kini perlahan berubah menjadi pertemuan yang selalu dinanti.
Aisyah mulai terbiasa dengan suara telepon Faris yang kadang muncul di pagi hari, kadang di senja. Ia selalu menyapa dengan tenang, menanyakan kabar, lalu menyelipkan alasan untuk bertemu. Namun, yang membuat Aisyah kagum bukanlah hartanya, bukan pula rumah megah atau ratusan unta yang ia miliki. Ia terkesan pada sikap Faris yang rendah hati. Di tengah kesibukan dan kewajiban mengelola warisan keluarga besar, Faris tidak pernah lupa meluangkan waktu sholat tepat pada waktunya. Bahkan ketika mereka sedang memeriksa unta di kandang, begitu azan berkumandang, Faris mengajaknya berhenti sejenak untuk sholat berjamaah di mushola kecil di samping kandang. Saat itu, hati Aisyah bergetar. Ia melihat lelaki itu tidak hanya sebagai pemilik harta, tapi juga sebagai hamba Allah yang taat. Dalam sujud, Aisyah berdoa lebih sungguh-sungguh, agar jika memang ada rasa di antara mereka, ia lahir dengan restu dari langit. Beberapa kali, Faris mulai membuka diri. Ia bercerita tentang almarhum ayahnya yang dulu mengajarkan untuk selalu menghormati tamu dan menyayangi hewan. Tentang ibunya yang lembut, yang kini menanti seorang menantu yang bisa menjadi bagian keluarga dengan penuh kasih. Aisyah mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum, sesekali terharu. Di setiap cerita Faris, ia menemukan benang merah yang membuatnya yakin bahwa lelaki ini berbeda. Suatu sore, setelah pemeriksaan usai, Faris mengajak Aisyah berjalan di sekitar kebun kurma miliknya. Langit sore berwarna jingga keemasan, dan di kejauhan terdengar suara burung-burung kembali ke sarang. Faris berjalan di samping Aisyah, lalu tiba-tiba berhenti. Dengan suara yang tenang namun penuh makna, ia berkata, "Aisyah, aku tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan. Tapi aku merasa Allah menghadirkanmu bukan hanya untuk merawat hewan-hewan di sini. Kehadiranmu mengubah hari-hariku. Kau membuatku belajar arti kesabaran, ketulusan, dan doa. Aku ingin lebih sering melihatmu tersenyum. Aku ingin kau tetap ada di sisiku." Aisyah terdiam. Dadanya berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk lembut, tapi penuh kejujuran. Ia menunduk, berusaha mengendalikan air mata yang hampir jatuh. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, "Faris, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut terburu-buru. Aku hanya ingin hubungan ini berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan yang Allah ridho." Faris tersenyum, menatap Aisyah dengan penuh keyakinan. "Itulah yang juga aku inginkan. Tidak ada cinta yang lebih indah selain cinta yang disertai doa dan restu dari Allah." Sejak percakapan itu, hubungan mereka semakin erat. Faris semakin sering menemani Aisyah, bukan hanya saat bekerja, tapi juga ketika ia ingin sekadar berjalan sore di taman kota atau menikmati teh panas di teras rumahnya. Namun, keduanya tetap menjaga batas. Setiap pertemuan selalu mereka sisipkan doa, agar langkah mereka dipandu pada kebaikan. Malam itu, Aisyah kembali menulis di buku hariannya. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia menulis, "Hari ini aku yakin, doa yang terus kupanjatkan mulai dijawab perlahan. Ya Allah, jika benar dia adalah orang yang kau pilihkan untukku, maka satukanlah kami dengan cara yang kau ridhai." Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap panggilan dari Faris semakin terasa bukan hanya soal unta, melainkan soal hati yang mulai terbuka. Aisyah pun mulai terbiasa dengan rutinitas itu. Pagi ia bekerja untuk pasien lain, sore ia sering berakhir di peternakan besar milik Faris. Di sana, ia bukan hanya menjadi dokter hewan, melainkan juga seorang sahabat yang mendengar cerita hidup. Suatu malam, Faris mengajak Aisyah untuk menemaninya ke gurun. Mereka menaiki mobil besar, melaju menembus jalan pasir yang sunyi. Angin malam berhembus, membawa hawa dingin khas padang pasir. Sesampainya di tengah gurun, Faris mematikan mesin. Di langit, ribuan bintang bertaburan, seolah ditabur tangan Allah. Aisyah mendongak, matanya terpesona oleh pemandangan yang jarang ia lihat di tanah air. Mereka duduk di atas permadani kecil yang dibawa Faris. Hanya suara angin gurun dan detak jantung yang terasa begitu nyata. Dalam keheningan itu, Faris akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. "Aisyah, aku ingin berkata jujur. Sejak pertama kali melihatmu merawat unta milikku, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kesungguhanmu, ketulusanmu, semua itu membuatku kagum.
Aku tidak ingin lagi memanggilmu hanya karena unta sakit. Aku ingin memanggilmu karena aku merindukanmu. Aisyah terdiam, hatinya bergetar. Pandangannya tertuju pada pasir gurun yang berkilau diterpa cahaya bulan. Ia tahu, kata-kata Faris bukan sekadar manis. Nada suaranya terlalu tulus untuk bisa dianggap main-main. Dengan suara lirih, Aisyah menjawab, "Faris, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut. Takut kalau perasaan ini hanya sesaat, takut jika langkah ini tidak diridho." Faris menatapnya dengan mantap. "Justru karena itu aku bicara malam ini. Aku tidak ingin hubungan ini berjalan tanpa arah. Aku ingin melamarmu, Aisyah. Aku ingin membawa hubungan ini ke jalan yang diridhu Allah." Air mata menetes dari mata Aisyah. Ia menutup wajahnya sejenak, menahan rasa haru yang begitu besar. Malam itu, di bawah langit gurun yang luas, ia merasakan doa-doanya terjawab. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka aku menerimanya. Semoga Allah memberkahi niat kita." Faris tersenyum lega. Ia mengangkat tangannya, berdoa di hadapan bintang-bintang. Aisyah ikut mengangkat tangan, membisikkan doa yang sama. Malam itu menjadi saksi, dua hati yang berbeda budaya dan tanah kelahiran, kini dipersatukan oleh cinta yang sama-sama ingin dijaga dengan iman. Ketika mereka kembali ke kota, Aisyah menatap keluar jendela mobil. Bintang-bintang masih berkelip di langit, seakan ikut merestui keputusan mereka. Di dadanya, ada rasa hangat yang sulit digambarkan. Bukan lagi sekadar debar cinta, tapi keyakinan bahwa jalan hidupnya kini mulai jelas. Kabar bahagia itu akhirnya Aisyah sampaikan pada keluarganya di Indonesia. Awalnya, ibunya sempat terkejut. Bagaimana tidak, putri yang baru beberapa bulan merantau sudah dilamar oleh seorang pria Arab kaya raya. Namun setelah mendengar kisahnya tentang Faris, tentang kesungguhan hatinya, dan terutama tentang niat tulus untuk melamar secara resmi, keluarga pun luluh. Air mata ibunya jatuh, bukan karena sedih, melainkan haru. "Jika benar dia lelaki yang baik, insya Allah doa ibu akan selalu menyertai," ucap sang ibu dengan suara bergetar. Beberapa minggu kemudian, persiapan pertunangan dilakukan dengan sederhana namun penuh makna. Faris mengundang keluarga dekat dan para sahabatnya. Aisyah pun menyiapkan diri, mengenakan gaun lembut berwarna pastel dengan hijab sederhana. Wajahnya berseri, meski hati bergetar menahan haru. Di ruang besar yang diterangi lampu kristal, dua keluarga yang berbeda bangsa dan budaya bertemu dalam suasana hangat. Faris berdiri di hadapan keluarganya dan berkata dengan lantang, "Hari ini aku berjanji dengan izin Allah, aku ingin menjadikan Aisyah sebagai bagian dari hidupku. Aku ingin menjaga dan menghormatinya, sebagaimana aku menjaga warisan keluarga dan kehormatanku." Kata-kata itu disambut dengan doa bersama, "Barakallahu laka wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khair." Aisyah menunduk, air mata menetes pelan. Ia tak menyangka, perjalanan yang awalnya hanya untuk bekerja kini mengantarnya pada jalan hidup yang baru. Saat cincin pertunangan melingkar di jarinya, ia merasa seakan doa-doanya yang dulu ditulis dalam sepi, kini benar-benar diijabah oleh Allah. Malam itu, setelah acara usai, Faris menghampiri Aisyah yang sedang duduk bersama ibunya. Dengan suara lembut ia berkata, "Aisyah, ini baru awal. Aku ingin pernikahan kita kelak bukan hanya sekadar pesta, tapi juga doa yang panjang. Aku ingin keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi, sakinah, mawaddah, warahmah." Aisyah tersenyum, lalu menjawab lirih, "Insya Allah, Faris. Aku pun berdoa yang sama." Hari-hari setelah pertunangan, kebersamaan mereka semakin erat. Namun, keduanya tetap menjaga batas, menanti hari halal yang sudah semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu untuk membicarakan rencana masa depan. Faris ingin mengembangkan peternakan unta dengan teknologi modern, sementara Aisyah ingin mendirikan klinik hewan khusus untuk hewan ternak. Keduanya saling mendukung, saling menyemangati, seolah Allah sudah mempersiapkan mereka sebagai pasangan yang melengkapi satu sama lain. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah bulan demi bulan dilalui dengan doa, persiapan, dan penantian, Aisyah dan Faris siap untuk melangkah ke ikatan suci pernikahan.
Keluarga Aisyah terbang jauh dari Indonesia, membawa doa, air mata, dan senyum bahagia. Begitu mereka tiba di kota besar Arab itu, Faris menyambut mereka dengan penuh hormat. Ia mencium tangan ayah Aisyah, memeluk ibunya, dan memastikan setiap kebutuhan mereka terpenuhi. Sikap itu membuat hati keluarga Aisyah semakin yakin bahwa putrinya telah memilih lelaki yang tepat. Hari pernikahan digelar di sebuah aula megah yang dihiasi lampu gantung kristal. Dinding didekorasi dengan bunga putih dan emas, sementara lantai dipenuhi permadani lembut. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, membawa doa dan restu. Aisyah mengenakan gaun pengantin putih dengan hiasan renda halus. Di wajahnya, senyum bercampur haru. Ia tampak anggun, seperti bidadari yang turun dari langit. Faris tampil gagah dengan busana tradisional Arab yang berwarna putih bersih, kepalanya dihiasi imamah sederhana, penuh wibawa. Akad nikah berlangsung hikmat. Suara saksi dan wali terdengar jelas, menggetarkan hati semua yang hadir. Ketika ijab kabul terucap lancar dari bibir Faris, air mata menetes dari pipi Aisyah. Hatinya gemetar, doa-doa yang ia tulis selama ini kini nyata dalam genggaman. Suara takbir dan doa menggema, memecah suasana haru. Usai akad, acara resepsi berlangsung meriah. Hidangan khas Arab tersaji, musik lembut mengiringi langkah para tamu. Namun di balik kemegahan itu, yang paling membekas adalah tatapan bahagia antara Aisyah dan Faris. Mereka berdua kini sah menjadi pasangan, bukan lagi dokter dan pemilik unta, melainkan suami istri yang dipersatukan oleh takdir Allah. Di tengah pesta, Faris berbisik di telinga Aisyah, "Aku berjanji akan menjagamu, menghormatimu, dan mencintaimu selamanya. Kau bukan hanya istri, tapi juga teman, sahabat, dan doa terbaik dalam hidupku." Aisyah tersenyum sambil menahan air mata. Ia menjawab pelan, "Dan aku berjanji akan setia, mendampingimu dalam suka dan duka, hingga Allah memanggil kita kembali." Malam itu berakhir dengan cahaya kembang api yang menghiasi langit kota. Aisyah berdiri di samping Faris, menatap ke atas dengan hati penuh syukur. Dari seorang gadis sederhana asal Indonesia, kini ia menjadi istri seorang pria terhormat di tanah Arab. Semua terjadi karena doa, kesabaran, dan takdir yang indah dari Allah. Hari-hari setelah pernikahan menjadi babak baru dalam hidup Aisyah. Kini ia tinggal bersama Faris di rumah besar yang dulu hanya ia datangi sebagai tamu. Namun rumah itu tidak lagi terasa asing, karena di dalamnya ia menemukan keluarga baru yang menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Ibunda Faris merangkulnya layaknya anak sendiri, sementara para kerabat Faris menghormati Aisyah bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang wanita yang telah meninggalkan tanah air demi mengikuti takdir. Aisyah tetap melanjutkan profesinya sebagai dokter hewan. Ia membuka klinik kecil di dekat peternakan Faris, membantu para peternak lokal merawat hewan mereka. Faris mendukung sepenuhnya, bahkan menyediakan fasilitas terbaik agar klinik itu berkembang. Setiap pagi, Aisyah berangkat dengan penuh semangat, ditemani senyum suaminya yang selalu menyemangati. "Berbuatlah sebaik mungkin, karena kebaikan itu akan kembali pada kita," ucap Faris suatu pagi. Kata-kata itu terpatri di hati Aisyah. Mereka pun mulai membangun mimpi bersama. Faris bertekad menjadikan peternakan unta keluarganya lebih modern, sementara Aisyah bercita-cita agar hewan ternak di kota itu bisa dirawat dengan standar medis terbaik. Mereka berdua bekerja sama, saling menopang, seakan tak ada lagi jarak antara dua budaya yang dulu berbeda. Waktu berjalan. Kebahagiaan semakin nyata ketika keluarga Aisyah dari Indonesia berkunjung kembali, kali ini bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga besar Faris. Suasana penuh haru saat Ibunda Aisyah duduk di samping menantunya, berkata pelan, "Kau sudah menemukan rumahmu di sini, Nak. Ibu hanya bisa berdoa agar rumah tanggamu selalu diliputi rahmat Allah." Aisyah menunduk, air matanya jatuh, bersyukur karena semua restu kini telah menyatu. Di malam-malam yang tenang, Aisyah sering berdiri di balkon rumahnya, memandang langit luas di atas padang pasir. Faris datang menghampiri, menggenggam tangannya, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka seorang dokter hewan dari Indonesia akan menjadi belahan jiwaku. Tapi Allah telah menulis takdir itu untuk kita."
Aisyah menatapnya dengan senyum penuh cinta, lalu menjawab, "Dan aku tidak pernah menyangka panggilan sederhana untuk mengobati seekor unta akan mengantarku pada cinta seumur hidup." Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan Aisyah dan Faris kita belajar bahwa hidup adalah rangkaian langkah yang seringkali tidak kita mengerti di awal. Seorang gadis muda yang hanya berniat bekerja sesuai profesinya, berangkat jauh meninggalkan keluarga, merantau ke negeri asing demi mengamalkan ilmunya. Namun siapa sangka, di tanah asing itulah Allah mempertemukan dirinya dengan seorang lelaki yang kemudian menjadi belahan jiwanya. Inilah bukti bahwa rencana manusia tidak pernah lebih indah dari rencana Allah. Kita mungkin berencana untuk mencari rezeki, berbakti pada profesi, atau sekadar menunaikan tugas. Tetapi Allah yang Maha Mengetahui mampu menghadirkan kejutan, menghadirkan takdir yang jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dari kisah ini kita juga diajarkan arti kesabaran. Aisyah tidak pernah tergesa-gesa menanggapi perasaan yang tumbuh. Ia memilih menjaga batas, mengikatkan setiap langkah dalam doa. Ia tahu bahwa cinta yang sejati bukan sekadar kata manis, bukan pula sekadar rasa yang membara, melainkan kesungguhan untuk menempatkan Allah di atas segalanya. Ia selalu berdoa, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah." Dan doa itulah yang akhirnya menguatkan langkahnya hingga ke pelaminan. Begitu pula Faris, seorang lelaki yang meski memiliki harta, kemewahan, dan kedudukan, tetap menunjukkan ketulusan. Ia tidak datang dengan janji kosong, tidak pula dengan godaan duniawi. Ia datang dengan niat yang jelas, melamar, menikahi, dan menjadikan hubungan itu halal. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang dijaga, bukan cinta yang dibiarkan tumbuh liar tanpa arah. Sahabat semua, pesan moral dari kisah ini adalah: pertama, jangan pernah takut melangkah keluar dari zona nyaman. Aisyah yang awalnya hanya seorang mahasiswa lulusan baru, berani mengambil langkah besar merantau ke negeri orang. Karena keberanian itulah ia menemukan jalan hidupnya. Kita pun harus berani melangkah, selama langkah itu diiringi doa dan keyakinan pada Allah. Kedua, jaga hati dengan doa. Betapa banyak orang jatuh dalam perasaan yang salah karena terlalu terburu-buru. Tetapi Aisyah mengajarkan kita bahwa doa adalah pagar yang menjaga hati. Jika kita serahkan segalanya pada Allah, maka perasaan itu akan dipelihara hingga menemukan jalan terbaik. Ketiga, cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi juga komitmen. Faris membuktikan bahwa cinta yang tulus akan berakhir di pelaminan. Bukan hanya sekadar pertemuan, bukan sekadar kebersamaan, tapi keseriusan untuk membangun rumah tangga yang diridho. Dan yang terakhir, keluarga adalah saksi kebahagiaan. Restu orang tua adalah kunci keberkahan. Ketika keluarga Aisyah hadir dalam pernikahannya, kebahagiaan itu menjadi sempurna. Karena doa ibu, doa ayah, dan ridho keluarga adalah hal yang membuat cinta menjadi lebih kokoh. Maka, jika engkau saat ini sedang menanti jodoh, jangan pernah putus asa. Jangan khawatir dengan jarak, budaya, atau perbedaan. Selama doa dipanjatkan, selama hati dijaga, Allah akan mempertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang indah. Ingatlah, jodoh bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tapi siapa yang Allah pilihkan untuk melengkapi kita. Sahabat Cantika Story, inilah kisah Aisyah dan Faris yang berawal dari panggilan sederhana untuk merawat seekor unta, namun berakhir pada ikatan suci pernikahan yang penuh kebahagiaan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa Allah selalu punya cara yang indah untuk menulis cerita hidup kita. Mari kita tutup kisah ini dengan doa, semoga Allah selalu menjaga hati kita, mempertemukan kita dengan jodoh terbaik, memberikan keberkahan dalam rumah tangga, dan menguatkan kita untuk selalu berjalan di jalan yang diridhunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.